Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alimi wal Muta'allim, karya Al-Imam Badruddin Muhammad ibn Ibrahim ibn Jamaah Al-Kinani Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 733 Hijriah. Kita masih dalam muqaddimah dalam kitab ini, masih membawakan perkataan para ulama yang membahas tentang alangkah pentingnya adab yang berkaitan dengan penuntut ilmu. Wa qala Habib ibn Syahid libnihi, berkata Habib ibn Syahid al-Basri yang wafat pada tahun 145 Hijriah. Beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, li an ta'allama baban min al-adabi ahabbu ilayya min an tata'allama 70 baban min al-ilmi." Wahai anakku, jikalau engkau mempelajari satu bab yang berkaitan dengan adab, lebih saya cintai dan saya sukai daripada engkau mempelajari 70 bab yang berkaitan dengan ilmu yang lainnya. Dan ini Abu Muhammad Habib ibn Syahid menasihatinya kepada anaknya. Berkata juga Makhlad ibn al-Husain, salah seorang ulama yang wafat pada tahun 191. Dia berkata kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak dengan Makhlad ibn al-Husain ini pada hakikatnya satu tabaqah, satu tingkat. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah. Dan beliau itu adalah gurunya Al-Imam Bukhari. Beliaulah yang disebut dengan Muhaddits Syam, ahli hadisnya dari negeri Syam. Seorang yang luar biasa sekali. Sehingga dikatakan oleh Imam Bukhari, "Mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda Ibn al-Mubarak." Tidaklah saya itu merasa kecil kecuali di hadapan Abdullah bin Mubarak. Karena ini murid dengan guru. Al-Imam Bukhari Muhammad bin Ismail merasa dirinya kecil kalau berhadapan dengan Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Tapi ketika omongan ini sampai kepada Al-Imam Abdullah bin Mubarak, gurunya, perkataan Al-Imam Bukhari, maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak langsung menyanggahnya. Faqad kadzab. Al-Imam Bukhari ini dalam permasalahan ini dusta. Gak benar dia ngomong demikian. Karena sebagian guru-gurunya apabila menyampaikan hadis, termasuk Al-Imam Abdullah bin Mubarak menyampaikan hadis di dalam majlisnya, dan di majlisnya ada seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Ismail yang jenggotnya saja baru tumbuh sedikit. Ketika hadir, maka ahli hadis itu keder. Saban meriwayatkan hadis, nengok kepada Muhammad bin Ismail. Kalau Muhammad bin Ismail diem saja, berarti benar hadisnya. Kalau misalnya Muhammad bin Ismail mukanya itu berubah, berarti jangan-jangan hadisnya ini dhaif. Termasuk Abdullah bin Mubarak. Maka Makhlad ibn al-Husain berkata kepada Imam Abdullah bin Mubarak, dan para ulama salaf di antara mereka saling menasihati, saling mengingatkan diri-diri mereka untuk mereka lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ila kathirin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Kami ini
lebih membutuhkan terhadap pembahasan adab yang sangat banyak daripada pembahasan hadis yang banyak. Jadi ahli hadis mengatakan kita ini lebih membutuhkan tentang pembahasan adab. Sehingga mereka lebih beradab di hadapan Allah, di hadapan hadis-hadis Rasulullah, dan di hadapan manusia. Dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, di antara al-a'immah yang empat, para imam yang empat, maka Imam Syafi'i ini adalah Quraisy. Dari Quraisy, dan beliau termasuk Ahlul Bait Hashimi yang wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dikatakan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil adab? Bagaimana syahwatmu terhadap adab? Sebagian kita, bahkan kebanyakan kita, syahwatnya kalau bukan terhadap apa yang ada di mulut, dengan apa yang ada di bawah mulut, di bawah perut. Dan itu adalah kebanyakan manusia, dengan makan ataupun dengan syahwat yang ada di bawah perut. Nah, sekarang hal ini ditanyakan terhadap para ulama, gimana syahwat mereka? Dan syahwat mereka benar-benar lari terhadap adab, lari terhadap ilmu, tidak mereka palingkan terhadap selain ilmu. Al-Imam Ibnu Jauzi itu tidaklah meninggalkan mudzakarah, membaca kitabnya di malam hari, kecuali di malam pengantin saja. Di malam pengantin. Setelahnya dia sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Kalau sebagian ustadz atau diantara jamaah dengan jamaah yang lain kan obrolannya poligami. Orang dulu pun sama. Tapi yang ribut itu akhwatnya. Kalau sekarang kan ikhwatnya. Dulu akhwatnya. Di antara mereka ada yang tanya kepada istrinya Ibnu Jauzi, kenapa suamimu itu tidak nikah lagi? Kata istrinya apa? Saya itu lebih ridho kalau suami saya kawin lagi daripada saya cemburunya itu sama kitab-kitabnya. Cemburunya sama siapa? Sama kitab. Kalau udah megang kitab lupa, udah hilang. Hilang. Dan itu terdapat dalam biografi para ulama. Mereka kalau sudah megang kitab lupa. Lupa, udah. Dikatakan bahwasanya Imam Al-Albani rahimahullah di Maktabah Zahiriyah yang ada di Damaskus, beliau itu sampai memiliki kunci khusus untuk keluar masuk di maktabah tersebut, perpustakaan tersebut. Perpustakaan Al-Zahiriyah yang ada di Damaskus. Dan di perpustakaan tersebut banyak makhtutat. Apa makhtutat? Manuskrip ya, benar. Manuskrip itu tulisan tangan langsung dari para ulama. Dan banyak yang menyingkapnya itu adalah Imam Al-Albani rahimahullah. Beliau adalah orang yang pertama masuk perpustakaan. Dan keluarnya yang paling terakhir, hatta penjaga maktabahnya pulang duluan. Penjaga perpustakanya pulang, Muhammad Nasiruddin dikasih kunci khusus buat masuk, buat keluar. Beliau terkadang itu karena raknya itu tinggi, kalau cari manuskrip itu pakai tangga. Pakai tangga, ditaruh tangganya, cari di rak yang beliau tuju, kemudian beliau naik. Terkadang naik dan berdiam di atas tangga itu bisa 4-5 jam. Di tangga, ambil kitab, ini manuskrip ikhwan. Manuskrip makhtut itu bukan tulisan yang kayak gini mudah, bukan. Sulit bacanya. Saya juga belum pernah lihat. Tapi kalau di kitab-kitab itu di fotokopi. Tapi untuk baca langsung saya tidak pernah. Ada di perpustakaan nasional ada.
Bacanya sulit dan sampai 4-5 jam. Lupa orang itu di atas tangga ini ada orang. Dan Al-Imam Al-Albani juga lupa kalau beliau itu di atas tangga. Lupa. Saking asiknya dengan dunia mereka. Asik. Bahkan Syekh Masyhur Hafizahullah Ibn Hasan Al-Salman, beliau itu kalau baca kitab dari habis subuh sampai jam 11 malam. Baca semua kitab. Kemarin beliau di Riyadh, kalau nggak salah, kalau nggak bukan bulan Desember, bulan November, ada pameran besar setelah lama pandemi. Tidaklah ada kitab yang beliau lewati kecuali beliau berkomentar. Kitab ini isinya ini. Kitab ini isinya ini. Semua kitab beliau komentari. Termasuk peperangan Hitler dengan musuh-musuhnya. Ada di sini, dibahas sama beliau. Strategi-strateginya Hitler apa disebut. Dan semua kitab beliau baca. Dan sebagian para da'i pun mereka memiliki kemampuan baca yang luar biasa. Yang pernah saya tahu dan saya lihat sendiri. Ada yang masuk ke perpustakaan pagi, keluarnya sore. Dan mereka emang syahwatnya di situ. Di antara mereka bahkan ada yang tidak mau menikah sama sekali. Karena apa? Emang syahwatnya di kitab. Syahwat, bahasanya syahwat ya syahwat. Syahwat condongnya dan keinginannya di kitab. Mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Ketika mereka mengetahui di daerah ini ada makhtut, ada kitab ini, mereka kejar sampai dapat. Kalau sekarang kan enggak. Wisata kuliner. Benar gak ikhwan? Wisata kuliner. Di daerah ini ada kuliner. Dikejar. Padahal sampai sana cuma dapatnya rumba sama kerupuk. Terus komentarnya sampai asik banget. Oh, itu syahwat mereka. Ya emang syahwatnya kayak gitu. Keinginannya kayak gitu. Asiknya dia kayak gitu. Dan sebagian yang lain menghadiri majelis-majelis ilmu sampai melewati pulau. Saya pernah menghadiri kajiannya Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala di Islamic Center Bekasi. Waktu itu saya tinggalnya di Kampung Melayu. Saya nggak mau naik motor, naik taksi. Saya gagah banget. Ini jauh nih kelihatannya, orang yang paling jauh datang ke Islamic Center. Sampai di situ, jadi kalau kajian Ustaz Yazid, datang jam 9, acara jam 9, Ahsan lihat live di Roja. Ngerti gak? Kalau acara jam 9, datangnya jam 9 kurang 15, Ahsan lihat live di Roja. Kalau enggak berjemur gitu. Begitu sampai, saya alhamdulillah waktu itu datangnya pagi, jadi di soft yang depan. Begitu Ustaz Yazid datang duduk, ada orang yang Ustaz Yazid kenal. Fuad, antum ada di sini? Iya, anak ada di sini Ustaz. Antum dari Sumba ke sini? Iya. Ada keperluan apa? Saya datang mau menghadiri kajian antum Ustaz. Allah. Antum bayangkan dari Sumba, dari Sumbawa, beliau datang ke kajian ke Bekasi, balik lagi. Padahal tadi saya merasa dari Kampung Melayu mungkin jaraknya 20 kilo, udah hebat banget. Ini dari Sumbawa, datang ke kajian, balik lagi ya udah. Bukan kuliner, bukan. Itu syahwat. Keinginan dalam menuntut ilmu. Sehingga para ulama terdahulu, mereka itu dikatakan dengan muflis. Apa muflis tuh? Muflisnya gak ada duit. Bangkrut. Bangkrut artinya mereka itu waktunya habis untuk kitab. Gak ada waktu nongkrong, gak ada. Gak ada waktu santai, gak ada. Semuanya ilmu. Semuanya di ilmu. Gak ada waktu untuk teman, gak ada. Bahkan untuk keluarga pun terbatas mereka. Karena apa?
syahwat mereka di ilmu. Dan inilah yang dikatakan oleh seseorang kepada Imam Syafi'i. Wahai Imam Syafi'i, gimana syahwat engkau kepada al-adab? Syahwat, ya benar-benar syahwat. Condong dan keinginan. Sebagaimana sebagian manusia syahwatnya ke lawan jenisnya dan ke makanan, keinginan dia. Maka Imam Syafi'i mengatakan, asma'u bil harfi minhu mimma lam asma'hu. Syahwat saya mendengar satu huruf dari adab ataupun dari ilmu yang saya belum pernah mendengar pembahasan tersebut atau ilmu tersebut. Satu huruf saja, satu huruf fa saja, qaf saja misalnya. Bukan rangkaian kata-kata yang panjang, baru satu huruf saja. Satu huruf yang saya dengar sebelumnya belum saya dengar dari rangkaian adab ataupun ilmu. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'amu bihi. Maka saya berharap semua anggota badan saya ini memiliki pendengaran yang dengannya mereka merasa nikmat. Bagian tubuh tersebut merasa nikmat dengan satu huruf yang telah saya dapat. Sebagaimana telinga saya berbahagia, mata saya berbahagia ketika saya mendapatkan pembahasan tentang ilmu dan tentang adab. Satu huruf saja. Gimana dengan rangkaian kata yang sangat banyak. Dikatakan kepada yang lainnya, wa kaifa talabuka lahu. Dan bagaimana engkau ini mencari ilmu atau mencari adab? Bagaimana? Tolong gambarkan kepada kita bagaimana engkau ini mencari ilmu dan mencari adab. Maka dikatakan, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairuhu. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, yang anaknya ini cuma satu-satunya. Dia kehilangan seorang anak, seorang ibu kehilangan anaknya. Dan dia tidak memiliki anak yang lainnya, hanya anak tunggal. Si ibu ini pastinya akan mengerahkan semua daya, semua upaya untuk mendapatkan anaknya yang hilang. Maka begitulah para ulama mereka dalam menuntut ilmu, dalam menuntut adab, yang dengannya mereka menghiasi diri-diri mereka dengan adab, menghiasi diri-diri mereka dengan amal yang mereka ketahui dari ilmu-ilmu yang mereka dapat. Kemudian Al-Imam Ibnul Jamaah mengatakan, kemudian beliau menjelaskan tentang kenapa beliau menyusun kitab ini. Walamma balaghat rutbatul adabi hadhil maziyah. Maka setelah kita ketahui kedudukan adab dengan menempati posisi yang sangat istimewa ini di sisi para ulama yang mereka mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dan hati-hati mereka menghadap kepada alam akhirat bukan kepada dunia, dan mereka memberikan bokong-bokong mereka terhadap dunia yang fana. Mereka menjelaskan tentang kedudukan adab. Ini yang kita bahas bukan pendiri Facebook, bukan pendiri Twitter, bukan perkataan-perkataan yang kita bawakan, tapi para ulama yang mana mereka adalah pewaris para nabi. Karena para nabi tidak mewarisi dinar dan dirham, akan tapi maqala Allah wa qala Rasul, dan para ulama mengetahui tentang hal tersebut sehingga dengannya mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini perkataan-perkataan mereka. Wa kanat madariku mufassalatihi khafiyah. Adapun perincian tentang detail adab-adab itu sangatlah tersembunyi. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaj talabati ilaih
wa usri tikrari tauqifihim alaih. Maka yang menjadikan saya menulis kitab ini, saya mendapati para penuntut ilmu sangatlah membutuhkan adab. Dan sangat sulit para penuntut ilmu untuk mereka dihentikan dan memahami tentang adab. Sangat sulit. Sehingga saya menulis kitab ini. Kesulitan ini bisa jadi imma li hayain fayamna'uhum al-hudur. Bisa jadi karena rasa malu yang ada pada diri mereka sehingga mereka tidak mau menghadiri majlis-majlis ilmu. Auli jafa'in fayurithuhum an-nufur. Bisa jadi karena kurang adabnya mereka, kurang ajarnya mereka, sehingga mereka tidak mau mendekati dan membahas tentang adab. Adab secara umum. Kemudian beliau mengatakan ila jam'i hadzal mukhtasar. Sehingga karena hal ini menjadikan saya mengumpulkan kitab yang ringkas ini. Kitab yang berjumlah halamannya 215 halaman. Mudzakiran lil alimi ma ju'ila lahu. Dengan pembahasan kitab ini, saya mengingatkan para orang-orang alim dengan kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga harus mereka itu beradab dengan adab-adab yang nanti beliau bahas. Wa munabbihan lit-talibi 'ala ma yata'ayyanu 'alaihi. Dan dengan kitab ini saya mengingatkan para penuntut ilmu, orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, terhadap hal-hal yang wajib bagi mereka itu apa di majelis ilmu. Apa yang harus diperhatikan dan apa yang harus dilakukan oleh penuntut ilmu. Ada pembahasannya di dalam kitab ini. Wa ma yashtarikani fihi minal adab. Dan apa perkara-perkara yang harus dilakukan oleh orang alim dan para penuntut ilmu dari adab-adab itu apa? Jadi pembahasan ini apabila kita baca bersama, saya yang baca dan antum mendengar, bukan saya hanya mengingatkan antum saja, akan tapi saya yang membahas. Karena ketika di dalam pembahasan ini disebutkan tentang talib, penuntut ilmu, saya pun sama penuntut ilmu. Jangan sampai ada ungkapan nih, jangan-jangan ustadznya mau kritik kita, bukan. Saya alhamdulillah tidaklah ada satu perkataan yang saya bawakan di sini kecuali perkataan tersebut saya tujukan kepada diri saya terlebih dahulu. Diri saya terlebih dahulu, setelahnya kepada ikhwah yang lain. Wa ma yanbaghi sulukuhu fi musahabatil kutub. Dan mengingatkan juga apa yang harus dilakukan dari adab ketika seseorang bermuamalah dengan kitab-kitab. Thumma adabu man yaskunul madarisa muntahiyan aw taliba. Dan mengingatkan supaya seorang beradab ketika berada di tempat-tempat belajar. Li'annaha masakinu talabatil ilmi fi hadhil azminati ghaliba. Karena al-madaris adalah tempat-tempatnya para penuntut ilmu di zaman ini secara ghalib, secara umum. Jadi inilah yang menjadikan penulis itu menulis kitab ini. Kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi adabil alim wal muta'allim. Jadi apa yang ada dalam kitabnya itu tergambar dari judulnya. Judulnya adalah memberikan peringatan kepada orang yang mendengar dan orang yang berbicara. Yang berkaitan dengan adabnya orang alim dan adabnya penuntut ilmu. Dan kenapa beliau membahas tentang hal ini? Maka disebutkan dalam muqaddimah ini. Dan emang dalam muqaddimah ketika seorang membaca kitab akan nampak baginya apa motivasi penulis dalam menulis kitabnya. Akan nampak dalam muqaddimah. Jadi ketika seorang mau baca kitab, dilihat judulnya dulu. Dilihat judulnya. Setelah itu dilihat
penulisnya siapa. Setelah itu dibaca muqaddimahnya. Sehingga di muqaddimah itu ada gambaran isi kitab itu apa. Tentang apa di dalamnya, dan kenapa dia membahas hal ini, dan motivasi apa yang menjadikan dia menulis kitab ini dijelaskan dalam muqaddimah. Dan setelah itu bisa melihat ke fahris. Fahris itu apa? Daftar tulis, daftar isi ya. Setelah itu bisa melihat daftar isi. Dilihat daftar isinya apa. Nanti kalau kita tertarik berhenti. Dibuka. Dibaca. Oh ya, dilihat lagi. Sampai ini menarik nih. Belum saya ketahui, bisa dibuka. Tapi kalau misalnya mau baca dari pertama sampai akhir, maka itu adalah yang paling afdol atau setelah melakukan tahapan yang tadi saya sebutkan. Tahapan-tahapan tadi yang saya sebutkan dalam membaca itu pernah saya dapatkan dalam kajiannya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang tata cara membaca kitab. Kemudian beliau mengatakan wa jama'tu dzalika mimma ittafaqa fil masmu'ati aw sami'tuhu minal masyayikh as-sadati. Saya kumpulkan apa yang saya susun di dalam kitab ini dari apa-apa yang disepakati dari nakal, dari dalil-dalil Al-Quran dan dalil-dalil As-Sunnah. Bahkan beliau pun membawakan tentang perkataan-perkataan salaf. Nanti yang berkaitan dengan dalil-dalil ini dan perkataan salaf, maka apabila hadis-hadisnya ataupun athar-atharnya itu adalah sahih, adapun hujjah, maka akan saya sebutkan dalilnya itu ini sahih, ini hasan, sehingga bisa dijadikan sebagai pegangan. Adapun yang hadis-hadis dhaif, bahkan ada juga hadis-hadis yang maudhu, nanti akan saya pertimbangkan apakah perlu dibacakan ataukah tidak. Karena apabila tidak dibacakan tidak mengapa, tapi apabila tidak dibacakan, karena saya dapati sebagian orang terutama ahli bid'ah membawakan dalil-dalil ini dan memberikannya kepada masyarakat. Bisa nanti saya bawakan dalil-dalil yang tercantum dalam kitab ini, baik yang sahih ataupun yang lemah, bahkan yang maudhu, bahkan yang lebih parah apa lagi? La aslalahu. Apa bedanya maudhu dengan la aslalahu? Kalau maudhu itu masih ada sanad, masih ada silsilah perawinya. Akan tetapi di perawinya itu terdapat perawi-perawi yang tertuduh sebagai orang-orang yang meletakkan hadis yang palsu. Jadi masih ada sanadnya. Tapi kalau hadis la aslalahu, artinya ini hadis asli, nggak ada sandarannya dan sanadnya sama sekali. Contohnya apa? Hubul waton minal iman. Apa Mi? Apa? Itu mungkin hadis-hadis yang dhaif ya. Ada yang dhaif ya. Enggak, yang sangat dikenal itu hubbul waton minal iman. Pernah dengar enggak antum? Itu ada hadis la aslalahu. Hadis yang mungkin diciptakan dan dikarang oleh nasionalis. Jadi ada di Arab itu mereka orang-orang yang agamanya itu bukan agama Islam, agamanya itu Arab. Agamanya itu Arab. Jadi nggak bangga sama Islam, bangganya dengan Arab. Dalilnya apa? Hubbul waton minal iman. Dan oleh para ulama, keyakinan seperti ini tidak dibiarkan, dibantai dengan dalil-dalil, termasuk oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullah. Beliau memiliki kitab yang membahas tentang kaumiyah, tentang orang-orang yang membahas dan membanggakan kearaban mereka. Karena kita sebagai orang-orang yang bermanhaj ahli sunnah wal jamaah as-salafiyah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Hatta orangnya orang Afrika pedalaman. Apabila dia itu adalah orang yang dekat dengan Allah, mengetahui sunnah Nabi dan bermanhaj dengan manhaj yang salafi, walaupun tidak ada nasabnya sama sekali, maka lebih mulia daripada orang-orang yang nasabnya mentereng, akan tapi jauh dari Al-Quran dan Sunnah,
bahkan terkadang memerangi Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au sami'tuhu minal masyayikh sadat. Dan referensi saya dalam pembahasan hal ini bisa juga melalui apa-apa yang telah saya dengar dari guru-guru saya yang mulia. Au marartu bihi fil mutala'at, ataupun saya melewati pembahasan tentang hal ini dengan apa yang saya baca. Au istafadtuhu fil mudzakarat. Bisa jadi saya juga mengambil dari apa-apa yang ketika saya ingat ketika saya murajaah, sehingga saya cantumkan dalam kitab-kitab ini. Wa dzakartuhu mahdhufal asanid wal adillah, dan di kitab ini saya hapus sanad-sanadnya, kaila yatula ala mutali'ihi aw yamallahu, karena supaya kitab ini tidak menjadi kitab yang tebal sekali, ataupun bisa jadi pembacanya ketika membaca isinya kitabnya haddatsana, orangnya kadang-kadang bosan. Jadi beliau menghapus sanadnya, ditulis ujungnya aja siapa. Dan pentahqiq kitab ini adalah Muhammad Mahdi Al-Ajmi, Muhammad bin Mahdi Al-Ajmi. Ketika saya akan bahas kitab ini, saya bertanya kepada temannya, saya anggap lebih memahami. Dia mengatakan kalau antum mau bahas kitab ini, kembali kepada tahqiq yang telah ditulis, disusun oleh Muhammad bin Mahdi Al-Ajmi. Tahqiqnya itu bagus. Sehingga saya ambil dari PDF, sehingga saya dapatkan apa yang telah dia sarankan. Kemudian beliau pun menyebutkan tentang isi yang tercantum dalam kitab ini. Dan insya Allah pada pekan yang akan datang akan kita bahas bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama. Bab yang berkaitan tentang keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, dan keutamaan mengajar, dan keutamaan belajar. Dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari As-Sunnah, dan perkataan para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.